panik, warga sekitar berusaha membantu petugas pemadam memadamkan api. Sebuah villa di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat terbakar Jumat malam. Kobaran api yang besar melalap 2 bangunan villa yang berdekatan. Petugas menduga pemicu kebakaran karena hubungan pendek arus listrik. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah petugas gabungan menerjunkan 3 unit armada ke lokasi. Untuk sementara dugaan penyebab kebakaran itu dari arus pendek listrik, yang dimana ketika terjadi kebakaran terdengar ada letupan-letupan di atas. Maksud ledakan banyak ledakan? Iya. Dari atap Pak ya? Iya, dari lantai 2, atap lantai 2. Artinya pertama kali api muncul itu dari lantai 2, Pak? Betul, betul. Itu jadi kronologisnya tiba-tiba api menyala. Dua bungalow yang terbakar. Masing-masing bungalow itu ada 3 kamar, jadi ada 6 kamar. Sebelumnya ada isi, tapi pada orang-orang yang dalamnya itu lagi pada di luar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Pengelola villa tengah mendata kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kaboki sekarang. Sukorjo ke Siman. Kaboki lur. Asap tebal membumbung tinggi saat terjadi kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hari ini. Banyaknya barang mudah terbakar seperti kain-kain untuk bahan material tas, membuat api cepat menghanguskan 2 gudang beserta isinya dan 2 unit mobil minibus. Datangnya ke sini. Tahu-tahu? Tapi ada informasi kalau di sini ada kebakaran, saya baru ke sini, tahu-taunya udah besar. Api dapat dipadamkan setelah didatangkan 4 unit mobil 3 jam kemudian. Total kerugian akibat kebakaran mencapai 1 miliar rupiah. Hingga saat ini belum ada informasi penyebab kebakaran. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat seorang pelaku pencurian sepeda motor mengacungkan senjata api ke arah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Motor dia cepat, emang sengaja cepat tadi. Bahkan pelaku yang sudah terdesak ini langsung mengumbarkan tembakan ke arah warga. Warga yang takut lantaran pelaku membawa pistol langsung menghindar dan melempari pelaku dengan batu. Pelaku pun akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas Babinsa setempat datang ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Itu saya niat mau nolong. Tuh ada yang teriak, "Bang, awas itu paling kotor banget," gitu. Yang ngeluarin senpi dah tuh. Saya jadi mundur. Ngeluarin tembakan di lokasi toko Bang. Pas abang kejar? Pas saya ngejar. Oke. Berapa kali tadi? 3 kali. Terus Bang? Saya kejar ke kenanya di perempatan Rawabacang situ. Tokonya di mana tuh Bang? Di Jati Bening. Pelaku saat ini sudah diamankan ke Mapolsek Pondok Gede dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit motor korban, senjata api rakitan, dan kunci letter T. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi tega anak robohkan rumah ibu kandung ini terekam dalam video amatir milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Karanganyar, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam video ini terlihat aksi perobohan rumah itu dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Meski menghebohkan warga sekitar, namun para warga tak mampu berbuat banyak karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta gono gini yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri. Hampir sebagian besar bangunan rumah ini roboh dengan tanah. Sang anak atas nama Khairul Ramdan ini meminta bagian harta gono gini rumah dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah. Namun keinginan anak ini hanya mampu disanggupi Sugiyati yang merupakan ibu kandung Khairul Ramdani sebesar 25 juta rupiah.
karena tak mampu memberikan nilai uang sesuai yang diminta. Seminggu kemudian sang anak tiba-tiba membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandung. Tiba-tiba papa bulldozer ke sini. Nah, gitu. Tidak ada pemberitahuan awal kalau nanti saya akan bawa bulldozer atau seperti apa gitu Pak? Tidak ada. Secara tiba-tiba ya itu? Secara tiba-tiba. Saat melakukan perubahan rumah ini Pak dengan bulldozer itu, anak ini bawa mengemudikan sendiri atau pakai operator lain Pak? Pakai operator lain. Tiba-tiba minta gonogini ya? Alasannya apa, untuk apa Pak? Kemudian kok tiba-tiba minta gonogini, sedangkan ini kan rumah ibunya yang ditinggal satu-satunya lah, rumah satu-satunya. Kenapa tiba-tiba minta gonogini? Cuma itu, cuma minta gonogini. Alasannya apa? Tidak ada alasan apa, cuma minta gonogini saja. Katanya alasan sama ibunya akan bikin rumah di Gondalegi, dia Pagelaran. Sementara itu saat ini kondisi sang ibu masih shock dan tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajrani, iNews melaporkan. Lewat tuh posisi jaringan aman. Air bah dan longsor yang membawa material bebatuan menutup badan jalan lintas kawasan pegunungan Tangsel dan Gempang di Kabupaten Pidi, Aceh, Jumat sore. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan dari dua arah hingga lalu lintas Berenuen Tangsel lumpuh total. Guna membuka akses jalan, satu unit alat berat dikerahkan ke lokasi. Diketahui lokasi itu menjadi langganan longsor pasca hujan turun. Sementara itu satu unit dump truck milik warga terbawa arus sungai di Desa Lampoh Lada, Kecamatan Meredu. Sebelumnya pemilik truk pergi ke sungai untuk mencuci kendaraan itu. Namun tiba-tiba air sungai menjadi deras dan semakin tinggi hingga kendaraan miliknya terseret arus. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-7 pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang. Tim SAR menyisir bantaran sungai, mulai dari Nagari Parambahan hingga ke Kecamatan Tanjung Emas. Pencarian diperluas hingga Sijunjung yang lokasinya berbatasan dengan Kuantan, Singingi, Riau. Pencarian korban hilang akan terus dilakukan hingga masa tanggap darurat berakhir, yaitu pada 25 Mei mendatang. Sementara itu, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 2 korban jiwa yang ditemukan di Sijunjung dan merupakan warga Tanah Datar. Saat ini korban meninggal itu berjumlah ada penambahan 2 orang, jadi berjumlah 31, dan yang kita masih cari itu 11, yang belum teridentifikasi itu ada 3. Penambahan itu dari mana Pak? Yang teridentifikasi tadi pagi. Dari Sijunjung? Yang dari Sijunjung ada 2 orang. Identifikasi pagi tadi sehingga ada penjumlahan korban, perubahan jumlah menjadi 31 jiwa. Viral, sebuah angkutan umum yang membawa rombongan pelajar SMP terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Inilah rekaman detik-detik saat angkutan umum terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam kendaraan angkot tersebut melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi di tikungan jalan layang. Tak berselang lama, angkot tersebut terguling hingga menyebabkan seluruh rombongan pelajar tersebut panik. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat. Menurut salah seorang warga, jalan tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan. Hal tersebut diakibatkan tikungan yang terlalu tajam serta masih minimnya rambu lalu lintas di sekitar jalan layang. Ya, karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh. Kayak gitu. Ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Ini disebabkan kenapa Kang biasanya? Ya disebabkannya itu seenaknya aja gitu bawa kendaraannya gitu. Diketahui sebelumnya Jalan Layang Ciroyom ini belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, jalan layang tersebut sudah dipergunakan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut. Keberangkatan PMI ilegal ini digagalkan saat melalui perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan penyelundupan puluhan PMI non-prosedural ke Malaysia pada Kamis malam. Berawal dari tim First Fleet Quick Response, Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan mendapat informasi adanya keberangkatan PMI ilegal di Kuala Tanjung. Ketika petugas mengeskalasi laporan, ditemukan sebuah kapal nelayan yang mencurigakan di perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pasalnya perahu ini tidak membawa alat tangkap dan hanya ditumpangi 2 awak kapal. Ketika diperiksa lebih lanjut, sebuah sampan mengikuti kapal ini dan membawa 23 PMI non-prosedural. Atas penemuan ini, selanjutnya 2 awak kapal dan 23 PMI non-prosedural dibawa ke Pos Angkatan Laut Kuala Tanjung dan akan dibawa ke Makolanal untuk pendataan serta pemeriksaan lebih lanjut.